Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, atau malam, kapanpun Anda berada. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja ulangan akhir semester kami dengan mata kuliah Manajemen Audit Sistem Informasi. Judul yang kami gunakan di sini adalah pemahaman dan solusi dalam mengamankan profil personal akun Facebook. Pertama kita membahas tentang apa itu audit sistem. Jadi, audit sistem itu adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Ada beberapa aspek yang diperiksa yaitu audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, efisien, availability, itu seperti apakah sistem selalu online terus atau sering trouble. Kemudian ada reliability, confidentiality, dan integrity, aspek keamanan, audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber data, dan data file atau database. Itulah aspek-aspek yang bakal diperiksa di audit system. Berikutnya akan dijelaskan oleh Vincent. Perkenalkan, saya Vincent Vanesti, NPM 2031143, dan sekarang saya akan menjelaskan bagian cybercrime. Cybercrime sendiri adalah tindakan ilegal atau tindakan kejahatan di dalam dunia maya. Kemudian pembahasannya ada security audit. Security audit adalah penilaian atau evaluasi teknis yang sistematis dan terukur mengenai keamanan komputer dan aplikasinya, dan juga merupakan salah satu tahap atau langkah untuk memastikan supaya security goal tetap terpelihara ataupun terjaga dengan baik. Kemudian ada Facebook, sosial media yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg bersama rekan mahasiswanya bertujuan untuk menghubungkan antara pengguna di seluruh dunia. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Suryani, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi serta solusinya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai permasalahan serta cara melakukan audit keamanan di profil Facebook pribadi Anda. Nah, di sini kita akan mereview beberapa konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu password audit. Jadi permasalahan yang ditemukan yaitu sering terjadi ketika orang tidak pernah login lagi ke dalam Facebook secara berkala dikarenakan menggunakan auto login. Dan banyak sekali orang yang menggunakan password yang sama secara berulang sehingga risiko yang didapatkan ini sangat tinggi. Solusi untuk permasalahan tersebut yaitu password yang kuat sangat penting. Yang harus dihindari adalah password yang digunakan banyak kali secara berulang atau kamu menggunakan metode tool password management seperti LastPass. Nah, ini kamu bisa menggunakan password yang susah tanpa harus mengingatnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai HTTP. Jadi kita harus selalu menggunakan HTTPS. Permasalahan yang ditemukan adalah banyak orang yang meremehkan masalah ini padahal jika tidak menggunakannya dapat membahayakan data kamu yang kamu berikan ke internet. Solusinya, jika kamu pengguna wireless, maka kamu bisa mengaktifkan SSL kepada Facebook yang selalu memberikannya, sehingga informasi yang kamu berikan bisa lebih aman. Nah, yang selanjutnya yaitu login notification approval. Permasalahan yang ditemukan pada login notification approval ini yaitu banyak orang yang masih belum paham betapa pentingnya login notifikasi dan notifikasi persetujuan. Solusi untuk hal tersebut yaitu mengaktifkannya, maka notifikasi login bisa diatur dengan SMS atau email. Persetujuan login pun menjadi sesuatu yang sangat kita rekomendasikan yaitu dengan menggunakan autentikasi 2 langkah. Selanjutnya yaitu recognized devices. Nah, di sini permasalahan yang ditemukan yaitu tidak pernah meremove perangkat yang Anda tidak kenal. Solusinya yaitu audit perangkat tersebut harus kenal Anda dan hapus apapun yang tidak Anda butuhkan. Selanjutnya yaitu active session. Permasalahan pada active session ini adalah active session yang banyak dikarenakan pengguna mengakses akun Facebook menggunakan lebih dari satu perangkat. Nah, hal tersebut juga menjadi salah satu permasalahan yang dimana solusinya yaitu cek semua perangkat yang aktif, apakah sudah sesuai dengan semua perangkat yang pernah Anda gunakan untuk login. Namun, disarankan untuk selalu menutup active session agar mudah untuk mengetahui jika ada perangkat yang tidak Anda kenali memasuki akun Anda. Yang terakhir yaitu do not track plugins. Jadi permasalahan yang ditemukan yaitu Facebook melacak pergerakan penggunaan di internet. Nah, solusinya yaitu dengan mendisconnect Facebook.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Halo, nama saya Fendi. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan let's review some konsep yang diberikan. Jadi pertama adalah friends audit, di mana kita seringkali melakukan ini mendapatkan friend atau teman secara acak. Jadi ada solusinya di mana kita harus mengatur friend list kita yang mana terdiri dari list cross friend, di mana di list cross friend ini hanya orang-orang yang ingin kamu bagikan bersama momen-momennya. Untuk mencegah hal-hal yang berbahaya, maka harus dilakukan friends audit ini. Kemudian dilanjutkan dengan email security dan password, di mana ini bisa dihack Facebook email kamu. Jadi solusinya adalah mengganti ulang kata sandi kamu dengan sandi email atau password yang lebih kuat atau berbeda. Kemudian privacy setting, jadi ini sering terjadi yaitu dengan kesalahan privasi. Jadi solusinya adalah kamu mengatur pengaturan privasi kamu secara tidak. Jadi kamu harus lihat di mana biasa yang sering terjadi itu dengan how you connect. Kamu mengkonekkan apa-apa saja device yang kamu punya. Kemudian timeline dan tagging itu juga penting, di mana biasa ada fitur-fitur post to timeline itu. Jadi kamu bisa melihat siapa yang suka atau siapa yang komentar di timeline kamu, itu juga menjadi hal yang penting dari tagging tersebut. Jadi kamu bisa mengatur privacy kamu dengan lebih. Kemudian subscriber. Jadi ini bisa ada kelola pelanggan Anda dengan orang-orang yang berlangganan di Facebook page kamu. Jadi solusi yang kami berikan adalah kamu dapat mengizinkan orang yang bukan teman Anda itu untuk berlangganan konten yang kamu share ke publik. Jadi dengan begitu kamu bisa men-setting fitur menjadi kayak mengizinkan pelanggan atau mencari orang atau komentar dan notifikasi sesuai orang yang kamu ingin share ke publik. Kemudian security info, yaitu mengecek informasi keamanan kita. Jadi kita harus mengecek informasi seperti apakah email kita sudah valid, nomor telepon juga, atau dapat menambahkan pertanyaan yang lebih sulit. Jadi menjadi sebuah kesulitan agar hacker atau peretas mencoba untuk mengatur kata sandi kamu. Jadi sekian saja dari saya tentang konsep ini. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Didi Santoso dengan NPM 2031083. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hoax, di mana saya ingin menyarankan kepada Anda untuk tidak langsung mempercayai apapun yang Anda lihat dalam internet, terutama Facebook. Karena Facebook merupakan tempat berbagi media sosial ataupun berbagi cerita, disitulah orang bisa mengarang apapun yang mereka melihat. Meskipun kejadian itu tidak nyata, tapi mereka bisa menceritakan hal itu dengan sangat detail dan memberikan Anda seperti hal itu nyata. Padahal hal seperti itu bahkan tidak pernah terjadi. Jadi, saran saya adalah meningkatkan keamanan Facebook Anda, yaitu Anda selalu mencari sumbernya terlebih dahulu. Dapatkan dari sumber terpercaya seperti Liputan 6, Kompas.com, ataupun Poskilat atau dari sebagainya. Karena itu lebih sumber yang terpercaya dan terbukti. Jadi mereka tidak menyebarkan sembarangan cerita seperti hoax. Jadi hindarilah hoax, sebuah informasi yang diberikan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Karena ini bisa menjadi sangat berbahaya kepada teman-teman dan juga saudara dan keluarga Anda. 3. Metode penelitian, tahap-tahap penelitian. Terdapat 3 metode penelitian, yaitu tahap observasi, tahap wawancara, dan tahap survei. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan hasil penelitian. Facebook merupakan instrumen yang penting jika kamu menggunakannya untuk sesuatu hal yang berguna, seperti menjual barang, streaming, atau lain-lainnya. Maka dari itu perlu adanya keamanan yang ekstra agar hal-hal yang tidak terduga tidak terjadi. Dengan itu kami melakukan pembahasan bagaimana cara melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menjaga keamanan akun Facebook kamu dengan lebih ekstra. Password audit merupakan hal yang sangat wajib bagi pengguna yang ingin mengamankan Facebook account-nya. Hal ini merupakan hal yang sangat sepele, namun sering diremehkan dan banyak yang terjadi kehilangan password akibat kelalaian hal tersebut.
Korban dari hacking ataupun phishing dari akun Facebook ini biasanya tidak merasa kebiasaan dari perbuatan mereka yang membuat akun mereka bisa dengan gampang diretas. Dengan ini kami mengharapkan dengan adanya informasi yang kami berikan dapat membantu meminimalisirkan mereka untuk menjadi korban. Kebiasaan baru pun harus dibuat, yaitu dengan cara sering mengecek aktivitas session ataupun mengaudit friend list yang menurut kamu pantas dijadikan close friend atau lain-lain. Dikarenakan momen-momen yang kamu berikan bisa jadi dibagikan kepada orang yang berusaha mencari celah untuk melakukan phishing maupun hacking dan lain-lain terhadap akun kamu maupun kamu. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan dari penjelasan di atas melakukan keamanan terhadap Facebook merupakan hal yang wajib bagi pengguna. Hal ini bisa membantu akun kamu dari dihack dan dibajak. Dan hal ini juga menjadi sangat penting jika kamu menggunakan Facebook sebagai tempat bisnis tanpa melakukan audit terhadap akun Facebook kamu bisa menimbulkan resiko yang besar. Adanya solusi ini diharapkan bisa menyadari betapa pentingnya keamanan audit terhadap akun Facebook kamu. Saran yang dapat diambil, penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya penulis akan memberikan penjelasan yang lebih dan detail dengan sumber-sumber yang lebih tepat dan akurat. Dan diharapkan pembaca bisa memberikan saran dan kritik terhadap penulisan yang ada. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.